Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah hidup seorang jenius yang karyanya itu jadi fondasi dunia medis dan filsafat selama ratusan tahun. Yuk kita langsung aja menyelami perjalanan luar biasa Ibnu Sina. Mungkin Anda pernah dengar nama Avicenna. Kedengarannya kayak nama orang Eropa ya, mungkin seniman dari zaman Renaissance gitu. Nah, ini dia yang seru. Avicenna itu sebenarnya nama baratnya dari Ibnu Sina, seorang jenius luar biasa dari Persia yang bakal kita bahas tuntas hari ini. Oke, jadi siapa sih Ibnu Sina ini sebenarnya? Biar kita benar-benar paham seberapa jeniusnya dia, kita nggak bisa cuma lihat dia sebagai dokter. Oh, dia itu jauh lebih dari itu. Ibnu Sina ini bisa dibilang definisi sempurna dari seorang polimath. Apa itu polimath? Gampangnya orang yang jago di banyak bidang ilmu yang beda-beda banget. Bukan cuma tahu ya, tapi benar-benar menguasai. Dan kalau kita cari contohnya, Ibnu Sina ini mungkin yang paling top sepanjang sejarah. Coba deh lihat daftar keahliannya ini. Luar biasa kan? Ada kedokteran? Ya itu udah pasti. Tapi lihat lagi, ada filsafat, astronomi, matematika, bahkan sampai puisi. Jadi dia itu ilmuwan, seniman, sekaligus pemikir, semuanya jadi satu. Keren banget! Dan kejeniusan Ibnu Sina ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul pas dia dewasa. Oh, sama sekali enggak. Tanda-tandanya itu udah kelihatan jelas banget dari dia masih kecil. Nah, gimana sih ceritanya? Yuk kita mundur sedikit ke masa kecilnya. Dan ini bukan sekedar cerita dari orang lain loh, ini dari mulutnya sendiri. Coba bayangin deh, umur 10 tahun, pas anak-anak lain mungkin masih belajar perkalian, dia udah khatam Al-Quran dan menguasai karya sastra yang rumit. Ini levelnya udah beda banget. Timeline ini nunjukin seberapa cepat otaknya bekerja. Umur 10 tahun, udah jago sastra. Loncat 6 tahun, umur 16, dia udah jadi ahli kedokteran. Dan puncaknya, umur 18 tahun, dia diangkat jadi dokter istana. Coba bayangin, anak umur 18 tahun dipercaya buat ngurusin kesehatan seorang raja. Luar biasa. Nah, dengan dasar ilmu yang sekuat itu, Ibnu Sina masuk ke fase paling produktif dalam hidupnya. Disinilah semua ilmunya dia tuangkan jadi karya-karya monumental yang bakal mengubah masa depan. Ini dia salah satu karyanya yang paling terkenal, Al-Qanun fil Tibb, atau yang di barat dikenal sebagai The Canon of Medicine. Ini bukan sekedar buku biasa ya, anggap aja ini Google-nya dunia kedokteran pada masanya. Ensiklopedia raksasa yang rangkum semua ilmu medis dari zaman Yunani sampai Persia. Plus, dan ini yang paling penting, dia tambahin temuan-temuan dan hasil pengamatannya sendiri. Tapi kejeniusannya nggak berhenti di urusan fisik aja. Ada lagi karya besarnya, Kitab Al-Shifa, atau buku penyembuhan. Dengar judulnya mungkin kita mikir ini buku medis lagi ya. Ternyata bukan, ini obat buat pikiran. Sebuah ensiklopedia filsafat dan sains yang tujuannya menyembuhkan jiwa dari ketidaktahuan. Dan Ibnu Sina ini bukan cuma jago nulis buku. Dia juga praktisi yang hebat. Skill diagnostiknya itu legendaris. Dia terkenal banget karena bisa nyambungin kondisi emosional pasien sama penyakit fisiknya. Sebuah ide yang benar-benar mendahului zamannya ribuan tahun. Oke, setelah melihat kehidupannya yang luar biasa, sekarang pertanyaannya, apa sih warisan yang dia tinggalkan? Seberapa besar dampaknya buat kita sekarang? Yuk kita bedah warisannya. Coba perhatikan angka ini, 600. Cuma angka biasa kan? Mungkin belum ada artinya sekarang. Tapi angka ini kunci buat ngerti seberapa dahsyat pengaruh Ibnu Sina. Coba inget-inget angka ini ya, 600. Nah ini dia arti dari angka tadi. Selama lebih dari 600 tahun bukunya The Canon of Medicine itu jadi buku wajib kedokteran di semua universitas top di Eropa. Biar kebayang, 600 tahun itu lebih lama dari era Renaissance dan pencerahan digabungin, makanya pantas banget kalau dia dapat gelar Bapak Kedokteran Modern. Dan jejaknya itu masih ada banget sampai sekarang. Tiap kali kita dengar soal uji klinis buat obat baru, soal pentingnya karantina pas ada wabah, atau bahkan soal hubungan antara stres dan kesehatan, nah itu semua akarnya dari pemikiran Ibnu Sina. Dia yang naruh fondasi buat semua itu. Jadi pada akhirnya Ibnu Sina itu lebih dari sekedar seorang jenius. Dia itu semacam jembatan peradaban. Dia ambil semua ilmu pengetahuan hebat dari Yunani kuno, dia poles, dia tambahin, dia kembangkan, lalu dia bangun jembatan pengetahuan itu sampai ke Eropa. Jembatan yang akhirnya ikut memicu lahirnya era Renaissance.
Kisah Ibnu Sina ini benar-benar nunjukin ke kita betapa kuatnya ilmu pengetahuan dan betapa besarnya dampak yang bisa diciptakan oleh satu orang. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua kan? Dengan semua yang kita pelajari dan kita kerjakan setiap hari, kira-kira warisan apa ya yang bakal kita tinggalkan nanti?